Shalom teman-teman, hari ini kita kembali melanjutkan perenungan kita mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Part 3 Trilogy of Lost yang sudah kita bahas di minggu lalu, part 3.1. Dan hari ini kita akan melanjutkannya dalam part 3.2. Part 3.1 kemarin telah membahas mengenai bagaimana ceritanya tentang perumpamaan anak yang hilang ini dan juga persamaan dan perbedaan yang terdapat antara perumpamaan anak yang hilang dengan perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Karena itu teman-teman harus tonton dulu part 3 juga part 1 dan part 2 yang akan saya taruh di linknya di atas dan juga bisa lihat di description box ya. Tonton itu dulu baru lanjutkan video pada hari ini. Tapi sebelumnya untuk melanjutkan video ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempersatukan kami kembali untuk merenungkan video merenungkan tentang anak yang hilang ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau Allah memberkati kami, menolong kami untuk semakin mengerti dan biarkan Engkau memampukan kami Tuhan untuk dapat merasakan kasih setiamu yang begitu besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan biarkan kasih setiamu terus menjadi bagian hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau kita melihat, maka gambaran siapakah perumpamaan ini? Tentang siapa sajakah perumpamaan ini? Yang pertama kita akan melihat tentang anak bungsu. Siapakah anak bungsu ini? Anak bungsu ini merupakan orang berdosa yang pada saat itu diperdebatkan oleh orang-orang Farisi. Pada bagian pertama saya sudah menjelaskan bahwa perumpamaan ini merupakan perbincangan orang Farisi dan ahli Taurat dengan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus membela orang berdosa dan pemungut cukai yang hidup bersama-sama dengan dia. Tetapi bagian ini juga menjelaskan tentang kita yang berdosa, kita yang terhilang. Kita sendirilah yang menjauh dari Bapa. Kita sendirilah yang memutuskan untuk meninggalkan Bapa. Kita sendirilah yang berusaha untuk menolak Dia. Dan kalau kita melihat apa ya dalam kehidupannya, ia kembali ke rumah setelah menderita. Ketika dia meninggalkan bapaknya, seolah-olah dia merasakan sukacita, damai sejahtera, seolah-olah didapatkan dia ketika dia tidak bersama dengan sang bapak. Ketika dia dapat merasakan keenakan hidup tidak bersama dengan orang tuanya. Tetapi justru ternyata keterpisahan ini membuat dia menderita di sana. Dan penderitaan itu membuat dia kembali kepada bapaknya. Ini kondisi kita pada saat-saat ini, bukan? Kita merasakan sukacita, damai sejahtera, bahagia karena tidak lagi dikekang oleh Allah. Karena tidak lagi merasakan kehadiran Allah. Kita merasa Allah tidak penting, tidak perlu, dan kita bahagia akan hal itu. Kita merasa kita lebih diterima karena kita menolak keberadaan Dia. Karena kita terasing dan hidup di dalam keberdosaan kita. Dosa itu nikmat. Dan keberadaan Allah membuat dosa itu tidak lagi nikmat. Sehingga Anda mengasingkan Allah, kita mengasingkan Allah, kita menjauhkan Allah, kita menolak keberadaannya, dan hidup di dalam keberdosaan kita yang menyenangkan tersebut. Dan melalui dan di dalam keberdosaan itu, kita justru hidup di dalam kenikmatan yang semu. Kenikmatan yang membawa kita ke dalam penderitaan. Yang pada suatu ketika kita akan merasakan bahwa ternyata kita butuh Allah. Sama seperti anak bungsu ini yang ternyata merasakan lebih nikmat hidup bersama dengan orang tuanya dibanding hidup yang dia jalani sekarang. Dan ketika kita merasakan itu, kita baru berusaha mengingat kembali Allah. Ini adalah hal yang biasa pada saat ini. Kita hidup seolah-olah menyenangkan, tetapi ketika kita sudah menderita, kita baru mencari Allah. Tokoh yang kedua yang kita lihat adalah Allah Bapa, yang digambarkan di dalam Bapa pada perumpamaan ini. Allah Bapa adalah pribadi Allah yang pertama dari Allah Tritunggal. Bagian pertama perenungan Trilogy of Lost menggambarkan tentang Tuhan Yesus, pribadi yang kedua. Dan dirham yang hilang menggambarkan tentang Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Dan pada bagian terakhir menggambarkan tentang Allah Bapa, pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam perumpamaan ini, kita melihat
tindakan kasih Allah ketika anaknya ini memutuskan untuk meninggalkan dia. Mungkin kita berpikir seharusnya Allah mengekang anak tersebut. Seharusnya Allah melarang anak tersebut. Tetapi bagi saya, tentu anak ini sudah menyatakan hal ini berulang-ulang kali kepada bapak tersebut. Dan juga sudah meminta kepada bapak tersebut. Dan karena kasihnya kepada anaknya, ketika dia tahu ini merupakan keputusan yang bulat yang dia rasakan anaknya itu menjadi yang terbaik bagi dia. Sekalipun bapaknya tidak tega, sekalipun bapaknya sebenarnya tidak mau, tetapi karena ini keputusan anaknya, ia menghargai keputusan anaknya itu, ia menghargai kehendak anaknya itu, sehingga dia memberikan warisan anaknya itu secara penuh kepada anaknya. Karena ia percaya bahwa anaknya ini dapat melakukan yang terbaik, karena ia percaya bahwa anaknya ini bisa saja melakukan yang baik dari warisan tersebut. Sekalipun ia tahu bahwa anak itu juga dapat menjadi merusak dirinya. Tetapi itulah tindakan kasih Allah. Ia merelakan seseorang meninggalkan dia. Sekalipun ia tidak mau, tetapi karena anak ini, karena kita sudah berkeputusan untuk meninggalkan dia, Allah merelakan hal tersebut. Dan ketika ia merelakan anaknya, ia bukan melepaskan begitu saja dan meninggalkan anaknya dan tidak peduli, ya udah anggap aja mati, bahkan mungkin ditulis di koran ya. Kayak ditulis di koran, kayak di orang-orang sudah putus hubungan dengan anak ini. Tetapi yang dilakukan bapak ini justru adalah menunggu anaknya pulang. Menunggu anaknya pulang, dan ketika anaknya pulang, ia menerima anaknya itu. Sekalipun telah melukai dirinya, sekalipun telah mencoreng nama baiknya, sekalipun telah melukai hatinya yang terdalam, bapak ini menerima kembali anaknya tersebut. Dan penerimaan yang diberikan bukan hanya menerima begitu saja. Ia memeluk, ia mencium seorang anak bungsu yang compang-camping dan bau itu. Dan ketika dipeluk, dicium itu, ia juga memberikan status si anak ini dipulihkan kembali. Dan diberikan status anak Allah. Dan status ini kekal. Statusnya itu adalah anak sang bapa tersebut yang tidak dapat lagi digantikan. Statusnya itu dipulihkan kembali. Ketika dulu dia meninggalkan Allah, dia mencoreng nama Allah, dia menolak nama Allah. Tetapi ketika ia kembali, ia diterima, dijadikan kembali sang anak. Dan juga diberikan kehormatan, diberikan juga otoritas dan juga rasa aman melalui yang dilambangkan, melalui jubah, melalui cincin dan sepatu. Artinya ada penerimaan yang begitu besar, ada penghormatan kembali, ada penaikan otoritas, ada pemulihan status dari anak ini. Sehingga harga dirinya yang telah rusak akibat dosa, yang telah rusak akibat penerimaan yang salah, akibat kehidupan yang jauh dari Allah, kini dipulihkan ketika ia kembali kepada bapaknya. Dan kalau kita melihat tentang si sulung merupakan orang Yahudi dan ahli Taurat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada bagian pertama dari perumpamaan ini. Orang Yahudi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang merasa dirinya telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, telah melakukan segala sesuatu yang tepat bagi Allah, dan telah lebih baik hidupnya daripada si bungsu. Sehingga dia iri ketika melihat si adik ini yang melukai bapaknya justru mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan daripada bapaknya. Tetapi sebenarnya ada yang salah dari pemikiran ini. Bagi bapaknya, kepunyaan dia merupakan kepunyaan juga si sulung. Dan si sulung seharusnya memiliki hati si bapak, di mana bapak ini bersuka cita melihat adik bungsunya ini pulang. Karena bagi bapak tersebut, orang berdosa, si bungsu atau orang berdosa, merupakan orang yang sudah mati dan hidup kembali. Bayangkan, saudara Anda mati, dan tiba-tiba dia hidup kembali. Tentu ada sukacita yang besar, bukan? Ada sukacita yang ajaib yang kita rasakan. Demikian juga yang dirasakan sang bapak. Dan seharusnya inilah yang dirasakan juga si sulung.
Dia tidak melihat tentang penghormatan tersebut, tapi rasa sukacita yang melimpah yang harusnya dimiliki oleh si sulung tersebut. Tetapi justru si sulung ini tidak merasa sukacita. Dan melalui perumpamaan ini, kita bisa melihat betapa Allah tidak pernah menolak Anda dan saya. Sekalipun Anda dan saya meninggalkan Dia. Sekalipun Anda dan saya menolak Dia. Sekalipun Anda dan saya menganggap Dia tidak penting dalam hidup kita. Tetapi justru Dia selalu menunggu kita kembali dan siap memulihkan Anda. Lalu kenapa Allah tidak mencari? Lalu kenapa Allah Bapa tidak mencari saja seperti gambaran pertama dan kedua? Karena bayangkan kalau Allah Bapa datang ke dunia mencari Anda, tentu Anda mati. Allah Bapa tidak dapat dilihat oleh manusia. Ia adalah roh. Dan ketika ia datang ke dunia, maka yang besar itu, ia yang ajaib, yang maha mulia itu, tentu akan menghanguskan kita semua. Karena itulah dia merelakan anaknya, pribadi yang kedua untuk datang ke dunia. Dan melalui pribadi yang ketiga, ia menolong kita untuk ditemukan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat dari perumpamaan ini, kita melihat bahwa di dalam keberdosaan kita, kitalah yang menolak Allah. Kitalah yang menolak Dia. Bukan kitalah yang tiba-tiba menghilang, enggak. Kitalah yang menolak Allah. Kitalah yang memilih untuk meninggalkan Dia. Tetapi justru Allah menantikan Anda. Dan setiap orang yang berdosa akan merasa bahwa dia tidak layak untuk kembali kepada Bapaknya. Setiap orang berdosa tidak merasa layak disebut sebagai anak Allah. Maka ia akan berusaha untuk menjadi seorang hamba yang hidup di bawah aturan dan berusaha untuk menyenangkan Bapaknya. Padahal kalau Anda mau kembali kepada Bapa, Ia akan memberikan Anda hak sebagai seorang anak kembali. Anda akan dipulihkan, Anda akan diberikan lagi status yang baru, yaitu anak Allah. Anda tahu bahwa hidup Anda yang tidak berharga sekarang ini akan dinilai sebagai hidup yang berharga di mata Dia. Sekalipun Anda berusaha untuk memberikan yang terbaik menurut Anda kepada diri Anda sendiri, hiasan, kekayaan, kehormatan, tapi tidak pernah layak di hadapan Dia. Justru hanya ketika Anda berbalik kepada Dia, kembali kepadanya, Ia akan memberikan Anda jubah, Ia akan memberikan Anda cincin, dan memberikan sepatu yang selama ini Anda berusaha cari dengan kekuatan Anda sendiri, tetapi justru diberikan oleh Allah secara cuma-cuma ketika Anda kembali kepadanya. Dan bila kita menyimpulkan 3 bagian dari Trilogy of Loss, maka kita melihat bahwa ketika kita berdosa, itu merupakan pilihan. Pilihan kita untuk meninggalkan Allah. Adam dan Hawa. Ketika ia berada di Taman Eden, mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah meninggalkan manusia. Manusia meninggalkan Allah dan terpisah antara hubungan manusia dengan Allah. Tetapi Allah setiap hari menunggu Anda dan saya untuk kembali kepadanya. Tetapi Ia tahu bahwa manusia ketika berusaha mencari Dia, maka itu tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin, sampai saat ini belum pernah ada manusia yang berhasil mencari Allah. Karena Allah begitu jauh, Allah begitu sempurna, Allah begitu ajaib. Sedangkan Anda hanya seekor domba yang dungu dan seekor koin yang tidak dapat bergerak. Dan ketika Anda kembali pun kepada Dia, Anda merasa tidak layak. Karena Anda kotor dan berdosa. Itu yang tidak pernah bisa membuat Anda layak datang ke surga. Itu yang tidak pernah membuat Anda bisa layak untuk mencari Allah. Karena keberdosaan Anda membuat kita seperti domba yang dungu dan koin yang tidak bisa bergerak. Sehingga usaha kita untuk mengenal Allah melalui cara kita sendiri tidak akan pernah bertemu dengan Allah sampai kapanpun. Karena itulah
Allah yang berinisiatif membuat kita. Ia sendiri juga yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Ia mengirimkan pribadi yang kedua, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Dialah yang mati di kayu salib, memberikan jalan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Dialah sang gembala yang mencari dombanya. Karena tahu domba tidak dapat mencari sendiri gembalanya, karena itulah dia datang ke dunia, mencari Anda dan saya, dan menemukannya melalui kematian Kristus di kayu salib. Sehingga ketika kematian Kristus di kayu salib telah membuat Anda yang kembali kepadanya, diberikan jubah, cincin, dan sepatu. Diberikan pemulihan status kehormatan Anda sebagai anak. Dan ketika Anda sekarang setelah ditemukan, maka Anda dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk mencari lagi mereka yang terhilang, mencari lagi mereka yang terhilang, mencari lagi mereka yang terhilang. Karena kerinduan Allah adalah anak-anak yang ditemukan. Anak-anaknya kembali. Karena inilah hati Bapa, bahwa setiap orang yang berdosa, yang telah mati itu, hidup kembali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ketika Anda ditemukan, maka sukacita yang sama terjadi di surga. Sukacita di mana Allah menggendong, di mana sang pemilik domba menggendong dombanya itu dan membawa pulang kepada ke rumahnya dan bersukacita bersama dengan tetangga-tetangga. Sekalipun mungkin banyak orang yang merasa bahwa kenapa yang terhilang itu biasanya dapat berkat lebih banyak. Tapi justru seharusnya kita yang telah ditemukan, kita merasakan hati Bapa ini. Kita seharusnya melihat bahwa mereka yang berdosa membutuhkan kasih Kristus. Kita yang berdosa ini seharusnya melihat bahwa mereka membutuhkan Allah yang tertunggal. Bukannya justru meninggalkan mereka. Kita harus mencari mereka. Kita harus mau dipakai Roh Kudus untuk mencari mereka yang terhilang. Karena inilah hati Bapa. Allah Tritunggal telah menjalankan karya keselamatan bagi Anda dan saya. Ia yang mencari Anda. Ia yang menemukan Anda. Allah-Allah lain menyuruh orang seperti Anda untuk datang kepadanya. Tetapi justru Allah Tritunggal, Ia mencari Anda, menemukan Anda, dan menerima Anda kembali dan memulihkan diri Anda. Anda sangat berharga di matanya. Anda sangat berharga di matanya. Anda sangat berharga di matanya. Sekalipun Anda menolak dia tidak pernah menolak Anda. Sekalipun Anda terhilang, dia tidak pernah menganggap Anda tidak ada. Ia mencintai Anda. Ia mengasihi Anda. Ia rela melakukan segala sesuatu demi menemukan Anda. Allah kita, Dialah sendiri yang melakukan karya keselamatan bagi kita. Ia sendiri yang menemukan kita. Dan Ia akan terus menemukan Anda, asalkan Anda mau ditemukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh menyelesaikan Trilogy of Loss. Kami bersyukur Bapa, bahwa Allah Tritunggal yang begitu mengasihi kami, menjadi penolong kami, penyelamat kami, pembebas kami. Kami percaya Bapa, bahwa kasih setiamu yang begitu besar itu akan terus dinyatakan dalam hidup kami. Dan biarkan kami merasakan kasih-Mu yang begitu ajaib itu Tuhan. Dan biarkan kami mau Tuhan untuk menemukan mereka yang terhilang. Menemukan mereka yang tersesat bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang tidak pernah membiarkan kami yang terhilang ini mencari jalan kami sendiri. Dan kami bersyukur Bapa punya Allah yang segitu ajaibnya. Yang mau menerima kami yang berdosa ini. Dan bukan hanya menerima, tetapi Engkau memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.